Shalom, puji Tuhan, selamat pagi semua. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi di PDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, mari kita berdoa, kita minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus agar supaya firman Allah yang kita dengar di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dan menuntun kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami, kekasih jiwa kami, penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami dari hari ke hari. Hingga pagi hari ini Bapa, kami lagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami rindu untuk dengar firman-Mu. Karena kami percaya firman Allah adalah kekuatan Allah. Firman Allah adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya membaca satu ayat dari firman Allah yang saya ambil dari kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-10. Roma 10 kita baca ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita berbicara keselamatan itu adalah suatu kebutuhan yang sangat utama ya bagi setiap manusia. Bahkan saya katakan paling penting ya. Sangat penting, sangat utama dan mutlak. Saudara, mutlak dicari dan harus dimiliki oleh setiap manusia. Dunia seringkali menawarkan banyak cara, ya. Ada banyak cara, ada banyak konsep, ada banyak pemikiran yang seringkali ditawarkan oleh dunia untuk kita mendapatkan keselamatan atau kebahagiaan. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa keselamatan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Keselamatan yang sesungguhnya hanya bisa kita peroleh dari Tuhan. Ya. Dan ayat ini menjelaskan cara yang pasti untuk kita memperoleh keselamatan. Saudara, kita tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan usaha manusia. Ya. Coba kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8 dia berkata begini, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah pemberian Allah karena keselamatan itu terlalu mahal. Tidak ada seorang pun yang sanggup membeli keselamatan itu. Sebab itu dikatakan anugerah, karunia, kasih karunia Allah kita diselamatkan. Karena kasih karunia Allah kita boleh menerima keselamatan. Karena manusia tidak bisa membayar, manusia tidak berdaya, maka Allah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma.
ya. Namun saudara-saudara, kita melihat dari ayat yang kita baca tadi jelas sekali, ya. Dari ayat yang kita baca tadi sangat jelas, yaitu jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamatkan. Jadi saudara-saudara, ada langkah yang harus dilakukan oleh manusia dalam rangka menerima anugerah Allah itu. Respon, ada respon, ya, ada timbal balik, ya, respon kita sebagai manusia yang menerima keselamatan. Keselamatan itu ada anugerah, ya. Dikatakan kalau kita percaya, ayat ini jelas sekali, melalui iman. Ayat ini jelas menyatakan bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik atau amal baik atau ritual-ritual yang lain usaha manusia. Tetapi keselamatan datang melalui iman, bukan melalui pencapaian. Jadi melalui iman. Iman, sebab itu dikatakan dengan mulut kamu mengaku, dengan hati kita percaya. Berarti saudara-saudara, untuk menerima keselamatan ada tindakan dari kita, ada usaha, ada wujud sebagai bentuk respon kita. Bukti kita merespon anugerah Allah itu. Ya. Mulut mengaku, hati percaya. Haleluya. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini bukannya soal kata-kata belaka. Bukan hanya pengakuan-pengakuan secara lisan saja. Tetapi firman Allah katakan, ya, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya. Artinya saudara-saudara, ketika mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu benar-benar keluar dari hati. Hati kita percaya, mulut kita mengaku. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang dikatakan lain di bibir, lain di hati. Tentu tidak, ya. Jadi apa yang mulut kita katakan itu benar-benar keluar dari hati, bukan hanya lisan, bukan hanya basa-basi, tetapi benar-benar keluar dari hati, ya. Jangan ada dusta, jangan lain di bibir, lain di hati. Jadi kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, artinya kita menyerahkan hidup padanya. Tuhan itu dalam bahasa Yunaninya yaitu Kyrios atau Kurios, yaitu adalah penguasa. Ya, dia Bapa, dia penguasa. Jadi kita menyerahkan hidup kepadanya. Banyak orang hanya bibir mengaku, ngomong, tapi tidak pernah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita menyerahkan hidup kepadanya. Berikutnya kita harus mengakui Dia. Dia berkuasa atas hidup kita. Kalau kita sudah percaya, kita sudah mengaku, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Artinya Tuhan lagi yang berkuasa atas hidup kita. Sebab itu Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Ada banyak orang mengaku dengan mulutnya, tapi hidupnya tidak pernah diserahkan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus menyerahkan hidup kepadanya, mengakui Dia berkuasa atas hidup kita. Berkuasa atas hidup kita berarti Ia mengatur
segala hidup kita. Kemudian hidup di bawah pimpinannya. Haleluya. Apalagi kebenaran yang saya sampaikan. Percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Percaya dalam hati. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya. Jadi kompaknya, yang diucapkan mulut benar-benar dari hati. Haleluya. Percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini adalah inti dari Injil. Inti daripada Injil itu adalah berbicara memberitakan Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu inti. Untuk menebus dosa kita. Ya, Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Berarti kita percaya pada kebangkitan. Berarti kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni. Dengan percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni. Yang berikutnya, kita percaya bahwa kematian telah dikalahkan. Kematian telah dikalahkan. Kematian apa? Tentu kematian yang berbicara tentang kebinasaan. Kematian yang kekal. Itu telah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Dan yang terakhir, kita memiliki pengharapan hidup yang kekal. Ya, poin-poin ini perlu kita perhatikan supaya saudara-saudara kita bukan berjalan tanpa arah, bukan berjalan tanpa tujuan. Ya, dan yang terakhir, maka kita akan menerima janji Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Kembali kita ulangi saudara-saudara ayat yang kita baca tadi, yaitu sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah diselamatkan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Bapa di pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau telah menebus kami, Engkau telah menyelamatkan kami. Kami boleh memiliki pengharapan hidup yang kekal. Namun Tuhan, kami masih hidup dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan menebus kami, Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan membebaskan kami, dan ya Tuhan akan memberikan kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan selama kami hidup di dalam dunia ini. Sebab itu Bapa, kami datang menyerahkan setiap kehidupan kami, menyerahkan setiap pergumulan kami, pergumulan umat-umat-mu, seberapa anak-anak yang mendengarkan firman-mu pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, keberadaan mereka, persoalan mereka, pergumulan mereka Bapa. Hamba berdoa pagi hari ini dalam nama Yesus, ulurkan tangan-mu, menolong mereka, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan kepada yang sakit, memberikan penghiburan kepada yang susah, memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya yang bimbang Tuhan sudah berikan ketetapan dan keteguhan, kepastian bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Kami mau masuk dan melangkah di hari yang baru ini Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua, Tuhan Yesus memberkati.